إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الأعراف والعادات وإمام الطيبات والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زده يا رب صرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعه سيد الايام وهد الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر فاذا زاد الحديث عن المنبر ولا يتكلم ومن يتكلم فقد تداوم لنا ولا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم أعز الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائرهم على معاني الدين واكتب لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah Ta'ala curahkan, setidak-tidaknya dengan memperbanyak kalimatul hamdalah, yakni mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa wa qad adda syukraha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada hambanya kenikmatan-kenikmatan, lantas hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah, melainkan dia telah menunaikan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan yang mulia baginda Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terlebih di hari Jumat, di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Aksiru minas salati alayya fi kulli yaumil jum'ah." Perbanyaklah bersalawat kepadaku terlebih di hari Jumat, maka barang siapa yang paling banyak salawatnya, dialah yang paling dekat kedudukannya dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, telah banyak ucapan yang terucap, telah banyak ungkapan yang dicatat, telah banyak untaian kata-kata yang tersirat maupun yang tersurat yang selalu disampaikan oleh manusia. Tapi ketahuilah bahwasanya semua ucapan tersebut, apakah itu ucapan seorang cendekiawan atau ucapan seorang sejarawan atau ucapan dari siapapun, bisa jadi isi dari ucapan itu benar dan bisa jadi tidak benar, kecuali dua ucapan, yaitu ucapan Allah dalam firman-Nya dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka tidak mungkin luput, tidak mungkin salah, akan tetapi pasti benarnya. Oleh karena itu sangat rugi bagi mereka yang berpaling dari Al-Quran dan berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada satu hal pun yang luput dari perhatian Al-Quran. Semuanya sudah dibahas di dalam Al-Quran. Begitu pula dengan semua ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pasti benar dan tidak ada yang luput dari perhatiannya. Sehingga tatkala beliau diminta oleh sahabat-sahabatnya ketika akan meninggal dunia supaya menuliskan wasiat untuk dijadikan suatu pegangan yang akan mereka jadikan rujukan setelah meninggalnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yuzighu 'anha ba'di illa halik man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bima 'araftum min sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid wa 'alaikum bit ta'ah wa in 'abdan habasyiyan fa innal mu'min kal jamalil anif haitsu makidan khada." Artinya, aku telah meninggalkan kalian semuanya dalam keadaan agama ini sudah sangat jelas, seakan-akan batu yang putih bersih tanpa ada noda, malam harinya seperti siang hari, sehingga tidak ada seorang pun yang menyeleweng dari jalan itu kecuali pasti dia akan tersesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadisnya adalah sabda beliau, "Sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismuh wa minal imani illa rasmuh wa minal qur'ani illa harfuh hammuhum butunuhum dinuhum darahimuhum qiblatuhum nisa'uhum la bil galili yagna'un wa la bil katsiri yashba'un." Akan datang suatu zaman kepada kalian di mana pada zaman itu tidak tersisa dari keislaman kecuali namanya saja, tidak tersisa dari keimanan kecuali bentuknya saja, tidak tersisa dari Al-Quran kecuali bacaannya saja. Madhab mereka adalah keduniaan,
dan kiblat mereka adalah perempuan. Dan subhanallah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita pada zaman ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah zamannya. Kita lihat jumlah kaum muslimin sangat banyak, agamanya Islam, KTP-nya juga Islam, akan tetapi mereka tidak menjalankan salat, mereka tidak menunaikan zakat, mereka tidak menampilkan akhlak-akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka gampang sekali melaksanakan suatu perkara yang diharamkan, yang menjadi sebab murka Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang semacam ini bukanlah seorang muslim yang hakiki. Mengakunya seorang muslim, akan tetapi dia tidak berperangai yang baik, tidak berakhlak yang baik kepada tetangga, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, kerap mengambil hak orang lain, mencuri sana dan sini, menilap sana sini. Demi Allah, bukanlah semacam ini sifat dari seorang muslim. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang semua kaum muslimin selamat dari kejahatan lidahnya maupun tangannya. Kita lihat sekarang banyak di antara kita yang gampang sekali memprovokasi orang, banyak sekali yang gampang mencaci maki orang. Bahkan terkadang yang dicaci maki adalah keluarganya sendiri. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Justru mereka para keluarga dan kerabat yang menjadi sebuah barometer kita mulia di sisi Allah ataukah tercela. Kepada orang lain baik, kepada tetangga baik, akan tetapi kepada anak istri jahat dan bermuka masam, berkata lantang, suka membentak, berperilaku dengan perilaku yang kasar. Demi Allah, orang yang semacam ini bukanlah seorang muslim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wala minal imani illa rasmuh. Tidak tersisa dari keimanan kecuali bentuknya saja. Bentuknya dia berpakaian muslim, memakai songkok rapi, memakai pakaian serba putih, akan tetapi dia adalah seorang yang berhati busuk, suka iri hati dan dengki, congkak dan sombong. Dia tidak memiliki rasa belas kasih kepada sesama. Memang dia berpakaian dengan pakaian yang rapi, pakaian yang islami, atau bahkan sudah melaksanakan ibadah haji, tapi tidak ada pada dirinya tanda-tanda haji yang mabrur. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, setiap orang yang pulang haji dengan predikat sebagai haji yang mabrur, maka akan berubah keadaannya dari keadaan sebelumnya, di mana yang sebelumnya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak juga kita lihat para muslimah dengan pakaian muslimahnya, dengan pakaian mukminahnya, dengan jilbabnya, akan tetapi dia suka menggosip sana dan sini, suka mengadu domba sana dan sini, suka menfitnah sana dan sini, berani kepada suaminya, durhaka kepada suaminya, selalu menjerumuskan suaminya ke dalam perkara-perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tercatat berdasarkan penelitian bahwasanya para istri yang ada 85% adalah istri-istri yang salehah alias yang tidak salehah, jika kita memandangnya dengan pandangan kacamata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, bukanlah seorang mukmin itu diketahui dengan pakaiannya, bukanlah seorang mukmin dikenal dengan bentuknya, tapi keimanan seseorang itu diketahui dengan kesehariannya, dengan ibadahnya, dengan akhlaknya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk orang-orang yang bukan hanya tampil dengan pakaian orang-orang beriman, akan tetapi batinnya juga semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, madhabuhum dinaruhum. Madhab mereka adalah dunia mereka. Mereka tidak pergi kecuali ke tempat orang yang punya dunia, tidak mengarahkan pikiran mereka kecuali untuk mendapatkan dunia, tidak tampak mereka kecuali di tempat-tempat dicari dunia. Dunia dan dunia, itulah yang menjadi pikiran mereka. Sedikit sekali di antara mereka yang hadir majlis ta'lim, bahkan terkadang tidak pernah sekalipun datang ke majlis ta'lim.
Mereka jauh dari para ulama, dekat dengan para umara, dekat dengan orang-orang kaya, dekat dengan para konglomerat dan para pemburu harta lainnya. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair yang berbunyi, ra'aitun nasa qad malu ila man 'indahu malun wa man lam yakun lahu malun an-nasu anhu qad malu. Aku tidak melihat semua manusia telah condong. Aku melihat semua manusia telah condong kepada orang yang punya harta. Dan barang siapa yang tidak punya harta, maka dipastikan semua manusia akan jauh darinya. Inilah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Jauh dari para ulama, tidak mau menghadiri majlis ulama. Bahkan banyak di antara mereka yang menjauh dari majlis para ulama dikarenakan takut mendengarkan suatu syariat yang biasa dia lakukan atau biasa dia tinggalkan. Demi Allah, orang semacam ini bukanlah termasuk orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang lebih tepat, orang yang semacam ini termasuk mereka yang disebut dalam ayat Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, berpaling dari majlisku, berpaling dari ulamaku, maka aku akan berikan kehidupan yang sangat sempit dan aku akan bangkitkan dia di padang mahsyar dalam keadaan buta. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama kama yafirrul ghanamu 'anidh dhi'b. Fa idza kana kadzalik ibtalahumullahu bi thalathati asya'. Al-awwal yarfa'ul barakah min amwalihim, والثاني سلط الله عليهم سلطانا جائر, والثالث يخرجون من الدنيا bila iman. Nanti akan datang suatu zaman di mana mereka akan menjauh dari ulama sebagaimana menjauhnya seekor kambing dari seekor serigala. Niscaya Allah akan menimpakan kepada mereka 3 hal. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan dalam harta mereka. Yang kedua, Allah akan mengangkat untuk mereka seorang pemimpin yang zalim. Sedangkan yang ketiga, mereka akan keluar dari dunia tanpa membawa iman, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan yang keempat dari tanda-tanda umat di akhir zaman sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tersebut adalah qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah perempuan. Kiblat mereka bukanlah syariat Allah. Kiblat mereka bukan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan para ulama, bukan para salihin, akan tetapi yang menjadi kiblat mereka adalah para wanita. Mereka takut kepada istri mereka melebihi rasa takut mereka kepada Ar-Rasul, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang inilah zaman yang disebutnya. Kita lihat yang dominan mengatur dalam rumah tangga maupun di lembaga adalah para wanita. Yang menentukan anak dan urusan di dalam rumah tangga kebanyakan adalah para wanita. Padahal kita sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin dari para perempuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para lelaki itu pemimpin dari para wanita? Karena Allah lebih tahu dengan seluk-beluk sifat dari seorang wanita. Dan Allah lebih tahu akan kekurangan-kekurangan dari seorang wanita. Karena Allah yang menciptakan mereka. Berbeda jati diri dan sifat dari seorang pria, di mana memang saat penciptaannya Allah Ta'ala telah menyetingnya sebagai seorang pemimpin, sehingga dia mampu untuk memimpin keluarganya maupun lembaga. Oleh karenanya tidak ada seorang nabi maupun rasul dari kalangan perempuan. Namun lihatlah, karena salah pada awalnya, karena tidak menerapkan agama dalam rumah tangga, maka jadilah para suami itu tunduk dan takut kepada istrinya. Dan kalau sudah semacam ini yang terjadi, maka sulit bagi kita untuk meraih kebahagiaan, keberuntungan serta kesejahteraan. Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum jika yang memimpin mereka adalah seorang wanita. Tidak akan beruntung jika suatu lembaga, instansi dan lainnya, jika yang memimpin adalah seorang wanita. Baik skalanya besar seperti suatu negara, presidennya adalah seorang wanita, gubernurnya adalah seorang wanita,
bupati seorang wanita, atau dalam skala yang kecil seperti dalam rumah tangga yang mengatur isi rumah, yang dominan dalam peraturan rumah, yang mengatur anak-anak adalah seorang wanita, maka tidak akan bahagia rumah tersebut. Silahkan kita mengikuti keinginan para wanita dalam urusan duniawi, silahkan kita menginginkan keinginan istri-istri dalam hal keduniaan, tidak jadi masalah dan tidak dilarang. Tapi jangan sekali-kali kita mengikuti ajakan mereka, rayuan mereka untuk mengikuti hawa nafsu mereka dalam urusan akhirat kita, yang akan menjerumuskan kita ke dalam dosa demi dosa. Kita telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh sebelumnya bahwasanya para wanita adalah fitnah dari mulai lahir hingga meninggal dunia. Keadaan mereka adalah fitnah. Tidak mungkin seorang wanita dapat melepaskan diri mereka dari fitnah dunia kecuali mereka-mereka yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka yang dididik dengan didikan agama. Oleh karena itu para hadirin yang dimuliakan Allah, inilah tanda yang keempat yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, qiblatuhum nisauhum. Kiblat mereka adalah para wanita. Akan tetapi kita sebagai pemimpin rumah tangga, kita harus mengasihi mereka, harus menyayangi mereka dengan cara kita menjaga mereka agar tidak terposok ke dalam gubangan dosa. Kita kendalikan mereka dengan kendali agama, sebisa mungkin menjaga mereka supaya tidak termasuk dalam kategori yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balun nisa ra'aitukunna aktsara ahli nar. Apakah yang telah dilakukan oleh para perempuan itu sehingga aku melihat kalian para wanita adalah paling banyaknya penghuni neraka? Dengan cara kita arahkan mereka untuk melaksanakan isi dari syariat agama, kita arahkan mereka supaya menjadi istri-istri yang salihah, layaknya Sayyidatuna Aisyah, layaknya Sayyidatuna Khadijah dan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita arahkan mereka untuk tidak banyak menonton sinetron atau tayangan di televisi, karena inilah penyebab utama rusaknya moral dari anak-anak muda serta para wanita. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya 1400 tahun yang lalu, yang telah meramalkan bahwasanya fitnah yang paling besar berupa televisi dan HP akan terjadi pada akhir zaman, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la aral fitana taqa'u khilala buyutikum kawaq'il matar. Aku melihat bahwasanya fitnah-fitnah itu akan masuk ke dalam rumah-rumah kalian seperti layaknya turunnya air hujan. Di zaman Nabi tidak ada teknologi, tapi subhanallah Nabi sangat mengetahui dengan ilmu teknologi, di mana kita melihat sebuah televisi ataupun HP tidak mungkin akan menampilkan gambar kecuali ada sinyal yang terkirim dari antena, dan antena ini tidak mungkin mengirimkan gambar ke televisi kecuali karena mendapatkan sinyal dari satelit. Dan kalau kita belajar dalam ilmu teknologi, kita akan mendapatkan sinyal yang dikirimkan oleh satelit ke antena-antena yang ada di atas genteng rumah kita seperti layaknya turunnya air hujan, yaitu turun silih berganti. Itulah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai fitnah-fitnah yang akan memasuki rumah-rumah kalian semuanya, yang akan merubah akhlak dan perilaku para istri kita. Untuk itu mari kita belajar kepada para istri-istri terdahulu, di mana ketika para suami mereka akan berangkat untuk mencari nafkah, mereka para istri tersebut mengantarkan para suaminya ke pintu rumah seraya berkata, wahai suamiku, aku sebagai istrimu serta anak-anakmu akan selalu menunggumu. Kami tahan untuk tidak makan dan minum, akan tetapi kami tidak tahan dengan panasnya api neraka. Maka janganlah engkau sekali-kali membawa harta yang tidak halal dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh karena asupan barang yang haram, maka mereka lebih pantas untuk masuk ke dalam neraka Allah. Berbeda dengan zaman sekarang ini, di mana para istri ketika melepaskan suaminya saat bekerja setiap harinya ia berkata, awas kalau kamu tidak membawa harta ke rumah ini.
Akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita, istri-istri kita adalah orang-orang yang diselamatkan dari segala macam fitnah akhir zaman. Semoga wanita-wanita kita, istri-istri kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi istri-istri yang salihah, yang ta'iah, yang qani'ah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini negeri diberikan pemimpin yang adil, yang amanah, dan terutama pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalilnya adalah jelas di dalam Al-Qur'an. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wal nasara awliya. Jangan kalian menjadikan orang Nasrani maupun Yahudi sebagai aulia, sebagai pemimpin. Dalilnya jelas, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Apakah masih mau diperdebatkan? Apa masih mau diragukan? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menegur Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Tatkala Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari mengangkat seorang katib, hanya seorang sekretaris dari kalangan Nasrani, tapi hal tersebut diingkari oleh Sayyidina Umar bin Khattab dengan dalil ayat tersebut. Lantas apakah kita lebih faham dengan maksud dan tujuan dari ayat ini melebihi Sayyidina Umar bin Khattab? Tentulah tidak. Untuk itu semoga Allah Subhanahu wa taala tetapkan kita di dalam petunjuknya, di dalam taufiknya, inayah dan riayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.